Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tentunya kita selalu istiqomah haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, tentunya kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan terkait dengan akhir zaman Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya di dalam ramalan Prabu Joyoboyo ini memang satu persatu telah menjadi kenyataan kita sebagai saksi kehidupan ini. Apa-apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo di dalam suatu kehidupan ini benar-benar kita sedang mengalaminya. Apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo terkait dengan kondisi dan situasi Nusantara ini memang saat ini kita sebagai pelaku kehidupan, di mana orang-orang yang dulunya menjunjung tinggi adat istiadat kebudayaan Nusantara ini satu persatu sekarang sudah menggandrungi budaya Barat. Bahkan banyak yang terang-terangan menghina, melecehkan kebudayaan kita sendiri, dianggap budaya kita adalah suatu kekufuran, suatu kemusyrikan. Apa yang dikatakan oleh Sabdo Paulono Yogenggong mengenai janji-janji yang dimana antara Syekh Subakir yang ada perjanjian terkait dengan penyebaran agama Islam yang tidak akan memaksakan untuk meninggalkan adat istiadat kebudayaan, ternyata hari ke hari, tahun ke tahun, semuanya itu janji, hanyalah janji. Dengan kebudayaan yang terus-menerus ditinggalkan oleh masyarakat Nusantara, bahkan menggandrungi leluhur-leluhur yang bukan Nusantara ini. Tetapi dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo atas kelahiran dan kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya akan membungkam orang-orang bermuka dua. Orang-orang yang terus-menerus memerangi kebudayaan Nusantara. Orang-orang yang terus menghancurkan adat istiadat budi pekerti Nusantara ini tentunya akan digibas oleh Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya nantinya. Sebagaimana Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya selalu akan membawa pusaka Trisula yang mewakili seluruh pusaka-pusaka di Nusantara ini. Bahkan banyak orang-orang yang menganggap pusaka-pusaka Nusantara ini semisal kalau dari Jawa itu keris, kalau dari Jawa Barat itu adalah Kujang, kalau dari Kalimantan itu adalah Mandau, kalau dari Dayak maksudnya, kalau dari Mantan itu adalah Cundrik. Nah, masih banyak sekali pusaka-pusaka sebagai tradisi kebudayaan Nusantara ini. Tetapi banyak orang yang menganggap semua itu adalah kemusyrikan. Menganggap suatu itu yang harus dimusnahkan di sini. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya mereka itu hanya merusak wadahnya. Mereka hanya merusak fisiknya.
Tetapi ruh di dalam pusaka-pusaka itu satu persatu semuanya sudah ada dan bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena apa? Karena salah satu Satrio Piningit ini adalah menyelamatkan Nusantara dari penindasan-penindasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penindasan-penindasan orang-orang yang dimana orang tersebut mabuk agama luar, mabuk terhadap budaya-budaya luar, sehingga lupa jati diri, lupa bahwasannya air yang kita minum itu adalah sumber dari Nusantara. Udara yang kita hirup itu adalah dari Nusantara. Bumi yang kita pinjak, makanan yang kita makan, langit yang kita teduhi itu dari Nusantara. Tetapi banyak sekali orang-orang yang justru menghinakan Nusantara itu sendiri. Yang miskin semakin tertindas. Semua bidang-bidang politik akan terus merajalela, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan rakyat. Tetapi setelah terpilih, lupa terhadap rakyat. Banyak-banyak orang-orang koruptor yang tentunya masih dalam lindungan hukum. Sebagaimana kalau sudah ada zaman di mana hukum runcing ke bawah, tumbul ke atas. Disitulah nanti akan ada Sang Ratu Adil, Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun ini hanya dibilang mitos atau hanya cerita belaka, itu bagi orang-orang yang ketakutan atas kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Supaya apa? Supaya nanti pas kedatangan daripada beliau ini, kita disuruh memusuhi Sang Kinasih Satrio Piningit. Kita disuruh memerangi Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sedangkan Sang Kinasih Satrio Piningit ini dengan senjata Trisula itu, walaupun itu banyak yang mengatakan itu adalah simbolis, itu adalah suatu bahasa Siloka. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya leluhur-leluhur kita ini yang dimana meninggalkan pusaka-pusaka, seluruh pusaka-pusaka secara ruhnya, secara yoninya sudah ada bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Biarlah mereka merusak fisiknya. Kalau kita memang tidak mau menjaganya, biarlah mereka menghinakan fisiknya. Tetapi secara ruhnya, pusaka-pusaka Nusantara ini berada bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun ini kelihatannya hanya sepele. Kenapa orang selalu menggiring opini bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini hanya dikatakan sebagai cerita belaka? Itu orang-orang yang dimana orang-orang tersebut memang memiliki suatu kasus-kasus besar yang tentunya akan sangat-sangat ketakutan bila mana Sang Kinasih Satrio Piningit itu hadir di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena ketegasan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu hukum di mana hutang nyawa dibayar nyawa. Yang artinya setiap perbuatan manusia akan dibalas dengan perbuatan itu tersebut. Ini yang akan dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Apalagi leluhur-leluhur kita itu sebenarnya leluhur-leluhur yang sangat-sangat istimewa. Di mana peradaban-peradaban Nusantara ini sebagaimana dulunya udah sangat-sangat megah, udah sangat mewah. Tetapi karena banyaknya orang-orang yang dimana justru malahan mudah diadu domba
sehingga rakyatnya sendiri memusuhi rajanya itu. Ya, contoh sekarang masalah nasab. Banyak orang pribumi sendiri justru membela orang pendatang mati-matian. Padahal sudah sangat jelas di mana sejarah-sejarah Nusantara ini dirubah, dibelokkan. Banyak makom-makom palsu di situ disesatkan, dimuliakan, diistimewakan. Bahkan makom-makom sejarah Nusantara ini, para raja, para wali, seakan-akan mau ditenggelamkan, mau dihilangkan. Ini yang terjadi. Bahkan orang pribumi sendiri itu mati-matian membela, mengagungkan, mengistimewakan leluhur-leluhur pendatang. Nah, di mana ini jiwa-jiwa kesatria kita? Kontribusi kita terhadap leluhur kita itu di mana? Fungsi daripada kenapa di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang diperjalankan. Bukan hanya diperjalankan secara spiritual, itu tidak ada kontribusi, tidak ada perjuangan terhadap Nusantara ini yang sedang diobok-obok oleh bangsa lain. Bangsa lain yang hidup, yang numpang di dalam Nusantara ini seakan-akan jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa dibandingkan kita sebagai budak-budaknya. Ini bukan berarti kita itu hanya dalam agama saja, tidak. Ini adalah benar-benar secara penjajahan spiritual, menjongoskan kita sebagai pribumi itu sendiri. Karena apa? Senjata mereka itu adalah agama. Nusantara ini adalah suatu Nusantara ini kelemahannya adalah cekokan doktrinan terkait dengan agama yang tentunya dibilang nanti akan kualat, nanti tidak masuk surga, nanti tidak dapat syafaat. Cekokan-cekokan doktrin-doktrin mereka terhadap regenerasi kita, bahkan kita juga sangat-sangat anti atau alergi dengan sebutan nama dukun. Ya, padahal dukun itu adalah orang yang menekuni spiritual yang tentunya kesadaran kita terhadap Tuhannya, kesadaran kita terhadap alamnya, kesadaran kita terhadap bagaimana kita melestarikan adat istiadat budaya, menjunjung tinggi nama baik daripada leluhur-leluhur kita. Sehingga apa? Ilmu ketauhidan kita benar-benar sudah sampai makom daripada sejatinya Allah itu dekat dengan kita. Ini yang selalu dicekokin sehingga kita apa? Bangsa ini, sehingga apa? Masyarakat ini mau bom bunuh diri, mau mengafirkan sesama muslimnya, mau menghancurkan peninggalan-peninggalan leluhur kita, pusaka-pusaka kita. Mereka itu hanya mampu menghancurkan fisiknya, tetapi sejatinya semua leluhur yang ada di semua leluhur, baik leluhur maupun pusaka-pusaka Nusantara ini sudah bersama diamankan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga Satrio Piningit itu seakan-akan tidak membawa apa-apa. Tetapi saat digunakan, mau apa aja itu ada di dalam tubuh daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Mau keris empu gandring, mau empu sangkelat, mau empu keris setan kobar, mau keris pusanggeni, mau keris Nogorojo, ya, apapun keris, jenis keris yang ada di Nusantara ini, semua itu sudah ada bersama Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ini yang banyak orang tidak ketahui. Jadi pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak cukup dengan literasi, tidak cukup dengan kajian-kajian secara ilmiah. Karena ini Satrio Piningit ini tentunya itu harus benar-benar dengan kebatinan, benar-benar dengan ilmu spiritual.
ilmu kesucian. Ini yang harus kita bersama-sama kita melawan orang-orang yang dimana ingin menghancurkan Nusantara ini, menghancurkan budi pekerti ini, menghancurkan adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Itu nanti akan malah justru orang-orang itu akan kewalat kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Karena apa? Nenek moyang kita itu dulu ya udah dibikin menderita, udah dibikin ini itu diadu domba, ya sehingga itu banyak pengkhianat-pengkhianat warga ini karena apa? Diiming-iming ini sama sekarang ini, ya sehingga dulu banyak pembelokan, banyak orang-orang yang di mana itu membela Belanda, ya karena itu cekokan-cekokan agama. Ada salah satu orang mengaku keturunan Rasulullah yang bernama Aidit, ya mengakunya seperti itu, sehingga warga pribumi sendiri justru memerangi orang-orang yang sedang berjihad. Ini yang harus kita sebagai spiritual, tentunya kita harus benar-benar tidak hanya memikirkan terkait dengan hal-hal yang seperti itu, tapi kita seharusnya kita udah bangkit, udah bersama bersatu dalam menegakkan suatu keadilan, meluruskan orang-orang yang dimana ingin merobohkan persatuan dan kesatuan Nusantara ini. Maka dari itu mereka terus mencari titik lemah daripada Nusantara itu. Salah satunya adalah menghancurkan kebudayaan kita, menghancurkan pusaka-pusaka kita. Setelah semuanya kita tidak punya apa-apa, baru mereka akan datang dan menghancurkan Nusantara. Tetapi mereka tidak tahu bahwasanya kita itu akan ada kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit yang tentunya akan menghancurkan orang-orang yang akan menggerogoti Nusantara ini. Itu ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, lebih bersatu kembali. Yang tentunya dengan persatuan ini nanti akan dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.